Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yang mana materi ini terdapat pada kelas 12 semester 1. Adapun kompetensi dasar pengetahuannya adalah menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Indikator yang harus dicapai adalah menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kompetensi dasar untuk psikomotornya adalah menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian indikator yang harus dicapai adalah merancang penelitian pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tumbuhan. Kemudian, membuat laporan hasil percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tumbuhan. Kemudian, mendemonstrasikan hasil percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, peduli, santun, dan didasari dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Kita lihat di sini ada pohon mangga yang berumur 1 tahun dan ada pohon mangga yang berumur 5 tahun. Apa perbedaannya? Tentunya pohon mangga yang berumur 5 tahun lebih tinggi dari pohon mangga yang berumur 1 tahun. Mengapa demikian? Karena dia mengalami pertumbuhan. Tinggi batangnya dapat diukur. Misalnya, pohon mangga yang berumur 1 tahun tingginya 1 meter. Pohon mangga yang berumur 5 tahun tingginya 5 meter. Apakah pohon mangga yang sudah mencapai tinggi 5 meter bisa kembali lagi menjadi 1 meter? Tentunya tidak. Jadi dia bersifat irreversible, atau disebut juga dengan tidak bisa kembali. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Kita lihat di sini, pohon mangganya sudah berbuah. Kita tahu bahwa sebelum berbuah, dia berbunga dulu. Terlebih dahulu terjadi penyerbukan, kemudian diikuti dengan pembuahan, baru menghasilkan buah. Berarti organ reproduksi generatifnya sudah mengalami pematangan. Berarti sudah dewasa. Lebih jelasnya, kita lihat di sini perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume sel, bertambahnya ukuran sel. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Kemudian, pertumbuhan itu dia bersifat irreversible atau tidak dapat balik, sedangkan perkembangan bersifat reversible atau bisa balik. Kemudian pertumbuhan itu dapat diukur, jadi bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan itu dia tidak dapat diukur, jadi bersifat kualitatif. Contoh pertumbuhan adalah pertambahan tinggi badan atau pertambahan tinggi tanaman. Contoh dari perkembangan adalah munculnya bunga sebagai alat reproduksi. Tumbuhan itu akan tumbuh mulai dari biji. Kemudian terjadi proses berkecambahan. Setelah berkecambah, biji itu tumbuh dan berkembang. Jadi terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi biji itu adalah masa inaktif dari biji. Jadi kalau biji itu sebelum berkecambah, itu disebut dengan masa inaktif atau masa dorman.
Biji dalam masa dorman, kalau kita akan menanamnya tentu kita beri air. Air ini akan masuk ke dalam biji tersebut yang disebut dengan proses imbibisi. Jadi proses imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam biji. Setelah air masuk ke dalam biji, maka akan mengaktifkan hormon giberelin yang ada dalam biji. Hormon giberelin adalah hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Setelah hormon giberelin aktif, maka enzim-enzim yang ada pada biji akan aktif juga, seperti protease, lipase, dan amilase. Maka enzim-enzim itu akan aktif. Setelah enzim-enzim itu aktif, maka akan memecah cadangan makanan yang ada dalam biji. Setelah cadangan makanan dipecah, maka akan menghasilkan energi. Energi inilah yang digunakan dalam proses perkecambahan. Ya, kita lihat di sini sudah tumbuh calon akar dan calon batang. Ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Yang kedua, perkecambahan hipogeal. Pada perkecambahan epigeal, di sini kita lihat kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Apa itu kotiledon? Kotiledon adalah keping biji. Kalau kita buka biji kacang kedelai, kita akan menemukan dua keping biji. Kita lihat di sini ada yang disebut dengan epikotil dan ada hipokotil. Epikotil itu adalah ruas batang di atas kotiledon, sedangkan hipokotil adalah ruas batang di bawah kotiledon. Jadi pada perkecambahan epigeal, bagian hipokotilnya yang tumbuh memanjang, sehingga kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Contohnya adalah pada tanaman kacang hijau, melon, kacang tanah, dan sebagainya. Kalau pada perkecambahan hipogeal, kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Kenapa? Karena bagian epikotilnya yang tumbuh memanjang, sehingga kotiledon tidak terangkat ke permukaan tanah, tetap berada di dalam tanah. Contohnya adalah padi dan jagung. Kita lanjutkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan bertambah tinggi karena yang pertama, pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem atau titik tumbuh, di titik tumbuh primer dan sekunder. Yang kedua, pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Pertumbuhan pada tumbuhan terdiri atas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pada pertumbuhan primer, pertumbuhan pada akar dan batang menjadi panjang, sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Disebabkan oleh adanya meristem apikal, yaitu jaringan meristem yang selalu membelah, letaknya di ujung akar dan ujung batang. Ini sudah kita pelajari di kelas 11. Pertumbuhan primer. Kita lihat di sini pertumbuhan primer yang ada pada ujung akar dan ujung batang. Pada ujung akar terdiri atas 3 zona. Yang pertama adalah zona pembelahan sel. Pada zona pembelahan sel terdapat meristem apikal, yaitu di sini jaringan meristem yang sel-selnya selalu membelah. Meristem apikal pada akar dilindungi oleh tudun akar. Yang kedua adalah zona pemanjangan atau elongasi. Pada zona pemanjangan ini terjadi pemanjangan sel. Yang ketiga adalah zona pematangan atau diferensiasi. Ditandai dengan adanya rambut akar. Kemudian di situ terdapat silinder vaskular. Kita lihat di sini titik tumbuh batang. Pada titik tumbuh batang terdapat meristem apikal. Itu meristem apikal, jaringan meristem yang selalu membelah. Kemudian di sampingnya terdapat yaitu bakal daun atau primordial daun. Permukaan bawah bakal daun lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan permukaan atas.
sehingga daun muda melengkung menutupi ujung titik tumbuh. Pada daerah diferensiasi terdapat protoderma, yaitu akan menjadi epidermis. Kemudian ada prokambium yang akan menjadi kambium, dan terdapat juga meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar. Kemudian bagian lainnya terdapat meristem kuncup aksilar. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tumbuh menjadi melebar, batang dan akar tumbuh menjadi besar, disebabkan oleh adanya aktivitas kambium. Kambium terletak antara xilem dan floem, atau pembelahan sel-sel kambium pembuluh terjadi secara radial, yaitu membelah ke arah luar membentuk floem sekunder dan membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Sekarang kita lihat pertumbuhan sekunder, yaitu hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Kita lihat di sini kambium disebut juga dengan kambium vaskuler. Kambium vaskuler terletak antara xilem dan floem, yang mana ke arah dalam dia membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk floem sekunder. Kemudian ada juga disebut dengan kambium gabus atau velogen. Dia akan membentuk jaringan gabus, atau semuanya disebut dengan periderm. Ini adalah penampang lintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder, terutama pada tanaman dikotil. Sebelum kita masuk tugas mandiri, perlu diingatkan lagi bahwa pada permulaan video ini telah ditayangkan perkecambahan, yaitu perkecambahan epigial dan hipogial. Sekarang kita lihat tugas mandiri, silakan dibaca. Untuk tugas terstrukturnya, lakukan percobaan pengaruh cahaya matahari terhadap perkecambahan tanaman kacang hijau. Tentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Buatlah laporan praktikumnya dengan struktur. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, 4 cara kerja, 5 hasil pengamatan, 6 analisa hasil pengamatan, 7 kesimpulan. Catatannya, tugas mandiri ditulis jawabannya di kolom komentar. Untuk tugas terstruktur, diketik dan kirim ke email guru. Diberi waktu seminggu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.